Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 5 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup minus tipis aja 0,02% dengan high menyentuh kembali area resisten di sekitaran 6.787 ya teman-teman. Sempat mengalami koreksi dengan low sampai 6721, akhirnya bisa rebound. Kalau ngelihat closing hari ini sebenarnya potensinya baik ya. Ada potensi untuk kembali menguat kalau bisa breakout dari area 6.787, ada potensi menuju ke 6.856 serta 6.900. Untuk area support terdekat daripada IHSG ada di kisaran area 6.700. Jadi kalau turun ke area support kita akan pantau bersama ya teman-teman. Karena saham selalu bergerak dua arah, IHSG bergerak dua arah, kalau nggak naik ya turun ya. Dan kita akan lihat data dari rti.co.id. Setelah open sempat naik mencetak area high di 6790. Sebelum akhirnya turun hampir garis lurus dengan low di 6721. Total transaksi hari ini masih tidak terlalu besar, sekitar 10,4 triliun saja, dengan 229 saham mengalami kenaikan dan 279 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini asing kembali melakukan net sell ya di pasar regional sebesar 204,8 miliar. Jadi hari ini asing net sell, tetapi IHSG masih berusaha untuk bisa closing positif ya. Dan untuk saham pertama teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah WMPP, Widodo Makmur Perkasa ya teman-teman. Hari ini WMPP sendiri ditutup naik 18,42% dengan close di area 90. High-nya di area 96, di mana area resistennya ada di kisaran 97. Jadi setelah masuk area resisten, hari ini sedikit reject ya dari area 97-nya. Untuk support terdekat ada di area 87 sampai 79. Jadi kalau turun sampai area support bisa kita gunakan untuk buy on weakness, dan teman-teman bisa lihat bahwa secara volume beberapa hari terakhir memang terlihat cukup besar ya. Dimulai dari pergerakan tanggal 12 Januari dengan open dari 55, kemudian closing 68, besoknya koreksi tipis low volume, dan akhirnya 3 hari berturut hijau dan mengalami kenaikan. Kalau misalnya besok langsung breakout 97, artinya rounding bottom. Kalau ternyata besok turun dulu ke area 79, artinya inverted head and shoulders. Jadi walaupun ada dua potensi terbentuknya pola, sejauh ini target kenaikannya sama ke area 140, dan kalau lihat dari volume 4 hari terakhir harusnya potensi itu semakin besar ya teman-teman. Dan kalau kita masukkan sebuah indikator MACD, di sini bisa kita lihat bersama bahwa ketika harga turun dari low-nya di 76 lalu turun sampai low-nya di 55, tetapi indikatornya bergerak sebaliknya, malah bergerak berbeda arah ya, berbeda arah dengan sahamnya, sehingga akhirnya mengalami rebound. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, pantau aja di 87.79. Harusnya itu menjadi area yang cukup menarik untuk buy on weakness.
Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah WMUU. WMUU hari ini ditutup naik 6,15%. Bisa kita lihat bersama, memang setelah WMUU menyentuh angka 50 di tanggal 11, kemudian langsung di tanggal 12-nya digas. Bisa kita lihat bersama bahwa volumenya luar biasa besar, di mana sempat ada koreksi satu hari di tanggal 13, tapi kita bisa lihat bersama volumenya kecil sekali ya teman-teman. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam, ada sebuah pola yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu cup and handle. Posisinya memang udah breakout ya, tetapi kalau koreksi ke area support sebenarnya cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Ini adalah cupnya, lalu yang di sebelah kiri ini adalah handle-nya. Dengan neckline-nya kurang lebih di area 66. Dan teman-teman bisa lihat bersama bahwa di bawah ini volume hijaunya besar-besar sekali, dan ketika turun low volume bahkan cenderung nggak ada, hingga akhirnya hari ini kembali di breakout. Jadi support terdekatnya ada di kisaran area 66 sampai 63. Support 1 dari WMUU ada di 66 sampai 63. Jadi kalau turun sampai area tersebut sebenarnya cukup menarik untuk buy on weakness. Dan untuk support 2-nya kita gunakan area low daripada neckline-nya, yaitu di 56. Untuk target kenaikannya kita ukur dari 50 sampai 66, ada kurang lebih 16 poin. Jadi harusnya bisa naik 16 poin ke atas, kurang lebih sampai area 82. Jadi silahkan teman-teman pantau pada perdagangan-perdagangan mendatang. Kalau teman-teman yang merasa saham ini cukup menarik, silahkan diperhatikan area supportnya, baik itu 6663 ataupun 56. Karena secara volume menarik, secara pola menarik, walaupun memang saham ini sempat diguyur sampai ke 50. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah SSIA. SSIA Surya Semesta ya teman-teman. Hari ini sahamnya ditutup mengalami kenaikan 5,34%. Kalau nggak salah ini salah satu saham yang downtrend ya. Ya, salah satu saham yang downtrend. Bisa kita lihat secara short term juga memang downtrend, tetapi kenaikan hari ini lumayan besar dan lumayan menarik. Kenapa? Karena selain kenaikan volumenya besar, kenaikan presentasenya juga lumayan. Dimana kita ukur kalau sampai high di atas, itu naik kurang lebih sekitar 9,89%. Volumenya juga besar, dan yang menarik kalau kita masukkan indikator MACD, mirip-mirip dengan WMPP ya teman-teman. Harga bergerak makin low, new low, tapi indikatornya malah bergerak sebaliknya. Jadi ada bullish divergence yang harusnya ada potensi untuk beberapa waktu ke depan saham SSIA setidaknya bisa mengalami kenaikan. Posisinya saat ini kebentur resisten di 284. Area support terdekatnya ada di kisaran 274. Boleh di spare sampai 268. Jadi support satunya 274 sampai 268. Dan untuk area support 2-nya kita bisa pakai area bottomnya yang ada di bawah, yaitu berada di kisaran area 254. Kalau kita lihat penurunannya memang sudah mulai volumenya kecil-kecil, dan 5 hari terakhir volume yang cukup besar untuk mengalami kenaikan.
Dan kalau misalnya langsung di breakout pada perdagangan esok, artinya rounding bottom lagi kayak WMPP, ada potensi untuk mengalami kenaikan sebesar beberapa persen ke atas ya teman-teman. Dimana kalau breakout 284 ada potensi naik sekitar 11,6%. Tapi kalau dia turun ada potensi bikin right shoulder. Jadi kita tunggu area koreksinya dari SSIA. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah headnya. Dengan bottom sampai ke low-nya tuh di kisaran 252. Dan yang di kanan ini kalau dikasih koreksi sampai area support 264 ataupun 268 ya, bisa jadi right shoulder. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness silahkan pantau 274 268. Kalau teman-teman mau buy on breakout silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 284 dengan target 318. Untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah KKGI. Saham KKGI hari ini naik 7,32%. KKGI ini sebenarnya salah satu saham yang sempat naik kencang ya teman-teman. Dimana di tahun 2022 naik dari harganya 260-an hingga menyentuh area 760. Walaupun memang naik yang kencang diikuti juga dengan penurunan yang gak kalah kencangnya ya. Setelah nyentuh 760 diguyur lagi ke area 400. Artinya kalau kita lihat dari area high di 780 sudah minus sekitar 50%. Dan KKGI membuat sebuah pola yang cukup menarik. Hari ini closingnya di resisten. Secara tren memang masih downtrend, tetapi ada potensi untuk mungkin mengalami kenaikan, di mana ini ada potensi membentuk inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder, lalu ini adalah head. Kita nggak tahu nih besok akan di breakout ke atas atau malah akan mengalami koreksi lagi. Kalau mengalami koreksi sebenarnya kita bisa spare sampai area 398 atau area 400. Itu sejajar dengan left shouldernya. Jadi di area 400 sebenarnya cukup menarik. Jadi kalau dia koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy ketika besok terkonfirmasi breakout juga tidak ada masalah. Dimana ada potensi untuk mengalami kenaikan yang lumayan harusnya. Kalau bisa breakout dari 440 ya bisa nyampe area 500 lah harusnya. Area 500 harusnya cukup memungkinkan. Kalau kita lihat pakai MACD, apakah ada bullish divergence di sini? Dan seperti yang kita bisa lihat bersama bahwa harga membuat new low, lower low, tetapi indikator bergerak sebaliknya. Jadi harusnya secara short term harusnya KKGI ada potensi untuk rebound. Jadi teman-teman yang merasa KKGI ini menarik silahkan pantau. Kalau mau buy on breakout silahkan konfirmasi pada perdagangan mendatang KKGI-nya bisa breakout 440. Kalau ternyata mau buy on weakness silahkan pantau di area 400. Kalau turun sampai area tersebut cukup menarik. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah OKAS. OKAS ini salah satu saham yang 3 hari terakhir ya teman-teman. Itu sudah naik berapa ini? Hampir 50% lebih ya. Dari 95 naik sampai high hari ini di 168. Sudah naik 75,66%. Berhasil nge-breakout area trendline. Sebelumnya bisa kita lihat bersama setelah naik kencang juga ya. Dari 50.
Dari sekitar 50 naik sampai 234, setelah itu turun lagi, koreksi, dan sekarang 3 hari terakhir naik cukup kencang. Kenaikan yang cukup menarik karena bisa kita lihat bahwa volumenya juga cukup besar. Dan kita lihat bersama apakah ada bullish divergence di sini. Oh, sayangnya di sini tidak ada bullish divergence. Ketika harga membentuk low, ya indikator juga membentuk low. Tetapi yang menarik adalah closing hari ini ataupun high hari ini bertepatan dengan area resisten. Resistennya ada di kisaran area 170 ya, 170-168 udah masuk area resisten. Kalau misalnya besok di breakout, artinya ini akan membentuk rounding bottom. Rounding bottom dari saham Okas. Jadi ada potensi untuk kembali menguat. Harusnya naiknya cukup lumayan ya teman-teman, lumayan banget bahkan. Dari 92 sampai 170 itu lumayan tinggi. Jadi kalau dia breakout pada 170 besok, bisa naik sampai ke 200-an ya. Tepatnya di area 250. Jadi kalau dia bikin rounding bottom, naik sampai 250. Tapi kalau dia bikin inverted head and shoulders, di mana left shouldernya udah kebentuk, lalu saham Okas ini mengalami koreksi, baik itu turun ke area supportnya ataupun retest daripada area neckline-nya. Bukan neckline, daripada area trendline, ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness ya teman-teman. Kalau dikasih untuk turun. Jadi kalau dia turun sampai area support ataupun dia turun sampai ke area bottom dari left shouldernya, sebenarnya ini cukup menarik ya. Sampai kira-kira area 127. Karena di sini ada area support dan di sini ada area trendline. Jadi kalau dikasih turun sampai 127 harusnya menarik untuk bisa buy on weakness. Karena bisa kita lihat bersama volume 3 hari terakhir cukup besar dan secara garis trendline sudah breakout. Jadi harusnya Okas masih ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan lanjutan. Jadi downtrend channelnya sudah breakoutnya with volume. Kalau turun dikasih koreksi sampai 127, kesempatan untuk buy on weakness dengan target terdekat 170. Kalau bisa breakout 170 ada potensi naik sampai ke area 250. Jadi silahkan diperhatikan aja saham Okas bagi yang merasa saham Okas menarik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham. Dari WMPP, WMUU, SSIA, KKGI, dan yang terakhir adalah Okas. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi juga. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, dicek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk join juga di channel Telegram. Linknya ada di bawah. Dan follow akun Instagram. Linknya juga ada di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.